Oke, kembali lagi dengan saya Aditya Wirawan dalam mata kuliah Hukum Bisnis ya. Materi yang saya coba bawakan hari ini adalah eh, hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ya. Di sini kita bagian pertama mengenai sejarah, bagian satu sejarah. Pada bagian pertama ya mengenai sejarah, kita akan membahas mengenai sejarah kepailitan di zaman Romawi ya dan Yunani. Kemudian kita akan bicara juga mengenai kepailitan di Amerika Serikat dan negara-negara yang lain ya. Sebelum masuk nanti kita bicara sejarah yang kedua di negara Belanda. Gitu. Oke, kita masuk di dalam materi yang pertama, sejarah bagian pertama, yaitu hukum kepailitan Romawi dan Yunani. Perlindungan terhadap kreditur lebih dominan, ya. Pribadi debitur secara fisik bertanggung jawab, ya. Kemudian kreditur dapat menjual debitur sebagai budak, ya. Jadi pada waktu Romawi dan Yunani, di situ budak itu bisa dijadikan ya pelunasan utang, gitu ya. Termasuk juga ketika ada perempuan ya yang belum menikah, maka dapat dilelang, ya. Dan itu melalui tadi ya hukum kepailitan dan sebagainya ya. Jadi pada waktu itu ya proses peradaban manusia belum pada tingkatan yang baik, belum pada tingkatan yang memadai ya seperti yang halnya sekarang, seperti peradaban manusia modern begitu. Ada adagium yaitu missua in bona diperkenalkan, yaitu harta kekayaan debitur dapat dijual sebagai pelunasan hutang. Asas umum utang, setiap utang harus selalu dapat ditagih oleh kreditur dan harus dapat dilunasi oleh debitur ya. Pengawasan hutang itu dilakukan oleh hakim karena hakim di sini sebagai alat kekuasaan dari negara dalam bentuk tadi ya putusan-putusan pengadilan gitu. Kemudian kita masuk di dalam asas yang sering kita kenal, yaitu asas pari passu pro rate parte. Diperkenalkan, yaitu harta kekayaan debitur merupakan jaminan bersama untuk kreditur dan hasilnya harus dibagi proporsional antara mereka kecuali kreditur memiliki hak yang didahulukan. Ya, asas ini ya ada dua asas yang lain yang bersinggungan dengan asas pari passu parte rata parte, di mana paritas kreditorium ya kesetaraan kedudukan para kreditur, dan yang kedua adalah asas struktur kreditor. Ya, untuk selanjutnya kita akan bahas dalam slide selanjutnya. Nah, kita masuk di dalam struktur kreditor, di mana penggunaan prinsip paritas kreditorium yang dilengkapi dengan prinsip pari passu pro rate parte dalam konteks kepailitan juga masih memiliki kelemahan jika di antara kreditur tidak sama kedudukannya. Bukan persoalan besar kecilnya piutang saja, tetapi tidak sama kedudukannya karena adanya sebagian kreditur yang memiliki hak preferensi yang diberikan oleh undang-undang. Dalam kepailitan, kreditur diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu pertama adalah kreditur separatis, kreditur preference, dan kreditur congruence. Kemudian ya pada slide selanjutnya bahwa kreditur separatis adalah kreditur yang piutangnya dijamin dengan jaminan kebendaan seperti gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak anggunan atas kebendaan lainnya ya contoh misalkan bank, perusahaan pembiayaan, pegadaian dan sebagainya. Kemudian kreditur preference ya. Kreditur yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayarannya. Contoh gaji karyawan, putusan Mahkamah Konstitusi, kantor pajak dan sebagainya termasuk PNBP gitu ya. Lalu kreditur kongruen ya, kreditur selain yang nomor 1 dan 2 yang tidak dijamin oleh hak tanggungan didahulukan menurut undang-undang. Ya, seperti kreditur biasa. Gitu. Next. Di negara kepailitan di negara Prancis ya, di sini ada ketentuan pidana yang mulai diterapkan terhadap debitur yang ingkar janji.
Ya, kemudian diperkenalkan perbedaan greater preference dan congruent di dalam KUH dagang ya, Code of Commerce 1807 membatasi kepailitan hanya untuk para pedagang. Debitur dengan itikat jahat dapat dikenakan pidana. Nah, hukum kepailitan Perancis ini ya memang mempengaruhi terhadap kita Undang-Undang Perdata dan KUH dagang di Indonesia yang mana diadopsi menjadi KUH Perdata dan KUHD di negeri Belanda yang mana kalau kita bicara asas konkordansi itu juga berlaku di Indonesia. Nah, namun perkembangan hukum modern ya sekarang bahwa karena hukum perdata ya dalam bentuk kepailitan dan sebagainya tidak boleh dikenakan sanksi pidana begitu ya. Jadi yang memang dalam ranahnya keperdataan tidak boleh dikenakan sanksi pidana. Next. Kemudian hukum kepailitan Inggris ya, di situ ada Statute of Bankrupt tahun 1570 mengatur ketentuan terhadap debitur yang berbuat curang. Nah, ya, defrauding atau hidering. Hanya berlaku pada pedagang ya. Lord Chancellor membentuk komisi penyitaan harta ya. Wise, Honest, and Discreet. Lalu komisi berwenang untuk memenjarakan debitur, prinsip potong kuping diberlakukan. Kemudian dilakukan revisi dengan adanya Insolvency Act tahun 1986 disahkan oleh Parlemen Inggris. Ya, ini pembaharuan terkait dengan hukum kepailitan di Inggris gitu. Dan yang terakhir yaitu hukum kepailitan di Amerika Serikat. Ya, di sini ada The Bankrupt Act tahun 1800 disahkan oleh pemerintah federal ya. Ada prinsip voluntary bankrupt diperkenalkan dalam Bankrupt Act tahun 1841. Kemudian Bankrupt Act tahun 1898 disahkan prinsip likuidasi perusahaan yang dimasukkan dalam ketentuan. Bankrupt Code 1979 disahkan oleh Kongres. Di sini ada beberapa hal yang diperbarui, di mana yaitu prinsip reorganisasi perusahaan diperkenalkan, ya, chapter 11. Lalu perusahaan asuransi, bank dikecualikan, ya. Lalu badan hukum kota praja Pemda dapat dibangkrutkan, dan terakhir adalah prinsip fresh start diterapkan terhadap debitur yang berikat baik. Nah, di sini mulai diperkenalkan konsep-konsep bahwa perusahaan itu tidak ditutup tetapi dilakukan pemberdayaan optimalisasi supaya memiliki nilai manfaat yang lebih baik bagi perekonomian nasional. Demikian materi yang pertama terkait dengan hukum kepailitan dan PKPU sejarah bagian pertama.